Saya Siswanto Mas, Siswanto sebagai kalau di sini sebagai Ketua Pokdarwis Kampung Jawi, juga sebagai Ketua RW 1 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunung Pati, Mas. Kalau Kampung Jawi sendiri ya Mas, ini kalau saya menamanya kan Kampung Jawi Sukorejo, Mas. Cuma yang kebetulan ya Mas, itu saya sebagai seorang warga Kalang Lama, khususnya RT 2 RW 1, maka ya segala sesuatunya saya fokuskan memang kegiatan untuk di wilayah dimana tidak jauh dari saya tinggal, Mas. Kalau kita cerita terkait dengan Kampung Jawi ya Mas, itu kita cerita jujur aja 2 hari 2 malam mungkin nggak akan selesai, Mas. Ya kita secara jujur aja, dulu kita kalalang kayak apa dan sekarang udah ada apa. Nah ini kita bicara terkait dengan saya ya Mas ya. Saya sebagai seorang pemerhati budaya, di mana saya terketuk untuk bahwasanya budaya tetap ada dan tetap bisa saya perjuangkan, khususnya di lingkungan saya sendiri, yaitu di RT 2 RW 1 ya Mas. Kalau saya sebagai seorang pejuang budaya, itu dimana pada saat itu, yaitu di tahun 2010-2011, saya khawatir terkait dengan perkembangan teknologi yang sekarang ini sudah terjadi. Pada saat itu saya mempunyai khawatiran terkait dengan budaya. Mohon maaf, budaya kan luas ya, khususnya budaya Jawa itu kan ada kesenian, ada permainan tradisional, ada bahasa. Itu semua itu akan terkikis, tergerus, Mas. Padahal di mana budaya Jawa khususnya itu sebagai gimana ya, kalau tidak saya aja, saya yakin ya juga dari teman-teman budaya juga sama, itu mengandung makna dan filosofi yang sangat dalam, Mas. Di mana budaya atau permainan tradisional khususnya itu kan sebagai permainan yang dikatakan kayak seperti itu aja, tapi semua itu akan ada edukasi, ada pemersatu, konsekuensi, komitmen. Nah, kita hanya mungkin permainan tradisional. Lah, di mana besok pada saat itu Mas ya, teknologi masuk. Sekarang saya berani kalau ini teknologi. Kalau dulu saya masih mungkin sembunyi-sembunyi ya terkait dengan bicara hal itu ya, Mas. Tapi sekarang kan sudah tidak jadi rahasia umum lagi, di mana segala sesuatu permainan tradisional yang sekarang sudah dikatakan mungkin permainan desa atau apa. Lah, padahal itu permainan seperti itu mengandung makna dan filosofi. Bagi saya itu seperti itu, Mas. Jadi perlu saya pertahankan. Di mana pada saat itu kan sebagai pejuang budaya, saya memperjuangkan di lingkup saya sendiri. Saya sering mengajak anak-anak bermain, entah itu permainan tradisional berupa kubak sodor, tarian, jogetan, atau mungkin permainan sudah manda, betengan, itu macam-macam ya. Ya, terus saya selalu pada saat itu saya soundingkan kepada Pak RT untuk menggelar acara-acara terkait dengan permainan tradisional. Nah, kemudian ya dengan berjalannya waktu, pada saat itu saya didaulat menjadi ketua RT di lingkup RW 1 Mas, yaitu RT 2. Di mana saya sebagai pejuang budaya dan mendapat amanah dari warga menjadi ketua RT, kekuatan saya ada, kekuatan untuk terutama di lingkup RT. Nah, maka budaya atau permainan tradisional ataupun kesenian selalu saya kuatkan, selalu saya adakan, dan selalu untuk ambil kebijakan untuk warga RT 2 khususnya komitmen. Kalau dulu saya sebagai warga biasa sondingnya ke Pak RT, dan sekarang saya menjadi ketua RT, saya sondingnya ke Pak RW. Bahasanya Pak RW di lingkup RT 2 itu saya buat seperti ini Pak RW, ayo tolong bahwasanya budaya Jawa khususnya mohon untuk selalu diperjuangkan, mohon selalu dipertahankan. Nah dengan seperti itu, tidak lama kemudian saya menjadi ketua RW Mas. Maka saya ya sering kalau mungkin bicara bahasa guyonan saya mendapat musibah ya. Ya itu. Nah terus saya menjadi ketua RW. Terus prinsip yang dimana dulu pada saat itu
budaya untuk mendampingi anak-anak atau mendampingi generasi ya Mas. Terus saya di tahun 2016 akhir itu saya menjadi mengemban amanah menjadi ketua RW, maka budaya untuk merubah wilayah Mas. Kalau dulu budaya untuk mendampingi generasi, maka di tahun 2016 saya mendapatkan amanah menjadi ketua RW, maka budaya untuk merubah wilayah. Karena prinsip saya Mas, yaitu wilayah, pemerintah tidak akan merubah wilayah kalau wilayah itu sendiri nggak mau berubah. Nah. Maka di tahun di akhir tahun 2016 saya mendengar yaitu Bapak Wali Kota Semarang Pak Indra Prihadi mau mencetuskan sebuah kampung tematik. Maka saya memberanikan diri untuk kampung Kalelang ini yang dulunya mungkin dikenal atau image di masyarakat luar tuh kurang baik ya Mas ya. Terkait dengan mungkin longsor, kekeringan, kemiskinan, macam-macam, bahkan image bahasanya kalau Kalelang Sukoharjo itu ada yang kriminal lah, terus jalannya jauh, peteng, gelap dan yang sehingga orang tuh enggan untuk masuk ke Kalelang. Tapi alhamdulillah dengan saya berjuang untuk mendaftarkan diri menjadi salah satu kampung tematik, Kalelang ini diinisiasi Mas. Tentunya dengan tagline yaitu saya di sini berjuang dalam budaya untuk mendampingi generasi, yaitu tagline yang sesuai dengan sini yaitu alhamdulillah yaitu Kampung Jawi. Karena nama Kampung Jawi sudah belum Mas, belum. Pada saat itu memang saya minta izin pada tokoh-tokoh masyarakat sini ingin terkait dengan berjuang budaya, ingin merubah wilayah ini. Bukan berarti saya mengganti nama Kalelang, tapi menambah dalam arti Kalelang itu kampung yang berbudaya, yaitu apa sih yang saya perjuangkan, mendampingi generasi yaitu terkait dengan budi pekerti dan kita terapkan kepada masyarakat luas. Maka Kalelang saya mohon izin kepada tokoh-tokoh masyarakat ini untuk menyemati sebuah nama Kalelang yaitu sebagai Kampung Jawi, dan alhamdulillah kita daftarkan di Pemkot Kota Semarang yaitu di bawah naungan Bapak Indra Prihadi. Kalelang ini diinisiasi menjadi Kampung Jawi. Alhamdulillah, di mana itu di tahun 2017 itu kisaran bulan Maret kalau nggak salah ya Mas, itu Pak Wali Kota Pak Indra Prihadi itu berkenan rawuh di Kalelang ini. Kalau kita bicara, iya pertama, belum Mas, belum. Ya ini terkait dengan Pak Wali Kota rawuh di Kalelang ya Mas. Itu menurut cerita loh Mas, dari kakek-kakek saya, itu ya dari mbah-mbah. Itu Kalelang, kita bicara Kalelang. Itu Pak Camat aja itu enggan untuk datang ke Kalelang. Saya nggak tahu entah itu ada apa. Itu kalau menurut cerita mbah-mbah saya, dulu mau Pak Camat datang ke Kalelang karena Kalelang itu ada Kelurahan Sukoharjo ya. Itu pun pada saat itu mbah-mbah sudah persiapan penuh dengan baju yang rapi, Pak mau sambut pakai rebana. Nah, tapi yang datang ke Kalelang itu tidak Pak Camat, tapi pegawai kecamatan. Lah, ya ini kita katakan sejarah, di mana tahun 2017 Kalelang ini diinisiasi menjadi kampung tematiknya Kota Semarang dengan tagline Kampung Jawi, Bapak Wali Kota rawuh ke Kalelang. Kalau Pak Wali Kota rawuh, otomatis Pak Camat juga rawuh Mas. Nah, ya dengan seperti itu ya kita perlu bangga, perlu senang Mas, bahwasanya kita diinisiasi menjadi kampung tematiknya Kota Semarang dan dirawuhi Pak Wali Kota. Tapi saya juga musibah bagi saya Mas, di mana saya nggak bisa mempertanggungjawabkan terkait dengan usulan menjadi kampung tematik, dan di mana kala ini sudah diinisiasi oleh Pak Wali Kota tidak bisa bermanfaat dan tentunya tidak bisa berguna. Nah, tanggung jawab saya seperti itu. Apa sih pada saya perjuangkan? Budaya Mas, budaya saya jual. Dalam arti saya perkenalkan keluar supaya apa? Terkait dengan wilayah Kalelang ini yang Kalelang lama ini ya Mas ya, itu sudah diinisiasi menjadi Kampung Jawi. Mau datang ke Kampung Jawi atau Kalelang lama ini,
ada apa sih di sini, yaitu terkait dengan edukasi Mas, baik edukasi bahasa, karawitan, edukasi dolanan dan yang lainnya. Itu saya perkenalkan terus Mas, melalui mungkin dari sekolah-sekolah atau mungkin dari dinas-dinas, untuk saya perkenalkan terus Mas. Tapi belum pada saat itu belum bisa apa ya Mas, membuat daya tarik bagi orang luar mau datang ke Kalelang. Memang ada kunjungan, itu sebulan sekali, itu memang pernah ada dari Bandung, itu pernah, Bogor juga pernah ya, bahwasanya untuk terkait di Kalelang ini menjadi kampung Jawi. Nah, terus padahal masyarakat itu kan pengennya dalam hal seperti ini bermanfaat untuk masyarakat secara kontinu, tiap hari Mas. Nah, maka di tahun 2018 saya kembali membuat yaitu yang saya namai Pasar Jaten Mas, di mana pasar pariwisata berkonsep tradisional. Itu tepatnya di 25 Februari tahun 2018 dan lebih tepat lagi di Minggu Legi, yang meresmikan Bapak Wali Kota Semarang lagi, berarti 2 kali Pak Wali Kota. Sejarah Mas. Dengan adanya Kampung Jawi, Pak Wali Kota udah hanya selang berapa tahun itu udah datang. Nah, terus karena di sini ya secara jujur ya Mas, terkait dengan masyarakat ya, memang belum paham sih apa sih terkait dengan pasar pariwisata yang berkonsep tradisional. Di mana sih supaya pasar itu bisa berjalan? Ya segala sesuatunya memang proses ya Mas. Saya memberi pemahaman untuk menyadarkan mereka ya, memang jujur aja sulit Mas. Tapi ibarat kata kalau saya sebagai seorang juang budaya khususnya, yaitu sebagai budaya Jawa, ibarat kata yen wani rasa wedi-wedi, yen wedi ya aja wani-wani. Itu prinsip saya. Walaupun mungkin masyarakat belum paham, walaupun terkait dengan dukungan masyarakat itu belum ada, tapi saya paksa Mas, tetap ada. Walaupun kita gelar 1 bulan sekali, ya terkait dengan supaya berjalan, terutama kita ada sharing profit, mereka nggak paham. Jadi selama hampir kurang lebih 1 tahun saya berjuang memberi pemahaman pada mereka. Dan ya secara jujur, di mana pada tahun itu 2018 itu Pasar Jaten memang benar-benar di bawah pohon jati, tapi ya mohon maaf karena itu di lahan pribadi sehingga kita nggak bisa berkembang Mas. Banyak masalah, ibarat kata kanan kiri saya dihimpit, di depan saya sudah dihadang. Nak kon mundur ojo sampai. Nah, itulah prinsip saya. Saya maka untuk itu di tahun 2019 saya mengolah kembali gimana supaya tetap berjalan dan aman. Saya memanfaatkan ini yang dulu bekas lapangan sepak bola yang sudah tidak terpakai berpuluhan tahun, sudah ditumbuhi ilalang, sudah menjadi rowo ya Mas, gelagas tinggi manusia. Saya kumpulkan warga kembali, yang saya ajak yang mau. Memang untuk menyadarkan masyarakat ya enggak sulit ya, enggak gampang ya Mas, hanya beberapa yang mau. Tapi alhamdulillah untuk itu udah bisa menempati di sini. Kan supaya apa Mas? Ya segala sesuatunya terkait dengan konsep, dengan apa ya aturan atau mungkin dengan kita segala sesuatu untuk bisa berjalan tentunya saya terapkan.
konsep seperti apa, kita pasar pariwisata, kita pasar tradisional kayak apa. Maka di sini dulu saya bikinkan semua Mas, terkait baik lapak, semua konsep ya enggak apa ya, memang secara jujur itu semua saya Mas. Jadi warga tinggal nempati aja. Alhamdulillah pada tahun 2019, tepatnya bulan Februari, kita bisa boyongan di sini. Maka saya bikin acara boyongan Pasar Jaten. Nah, itu tidak serta-merta membuat pengunjung ramai Mas. Walaupun serta-merta pengunjung senang, malah ditinggalkan oleh pengunjung Mas. Karena apa? Kalau dulu yang dinamakan Pasar Jaten itu benar-benar di bawah pohon jati, sekarang di lapangan, di mana panas Mas. Tidak membuat teduh, tidak membuat nyaman. Di jam 8 udah panas. Saya kembali berpikir Mas, di mana masyarakat saja yang dulunya semangat malah semakin meninggalkan. Maka setelah Lebaran Mas, saya buat ini, saya paksa ini. Kalau sebelumnya saya buat simulasi, saya gelar di malam hari, dan alhamdulillah bisa nyedot pengunjung itu ratusan pengunjung. Maka setelah Lebaran itu saya paksa, ya nggak mau Mas. Yang pertama kali yang jualan itu hanya satu, itu saya sendiri, dan dibantu remaja dan anak-anak saya, dan dibantu istri saya. Setelah 3 hari Mas saya buka di malam hari, udah ramai, barulah kita informasikan pada warga yang ikut jualan di sini. Wow, pada rebutan Mas. Udah nama Kampung Jawi? Udah, itu 2019. Kita buka malam hari kan kisaran di bulan setelah Lebaran, berarti Februari, Maret ya, April lah itu 2019. Nah, itu mulai ramai Mas. Nah, barulah warga berebut Mas, yang dulu saya ajak nggak mau, padahal nggak bayar, nggak mau. Barulah masyarakat tuh wow, inginnya tuh semua di sini jualan. Banyak yang mengandalkan pangkat saudara, pangkatnya bapaknya, yang mengandalkan brengose sedulure bapaknya, banyak Mas. Lah dulu mana? Dulu saya aja nggak mau. Ini gratis, orang tak kon bayar, tapi banyak yang mau bayar. Nah, terkait dengan Kampung Jawi Mas, ini kan bagian ya Mas. Angkringan ini kan sebuah bagian isi dari Kampung Jawi. Nah, terkait dengan Kampung Jawi sebenarnya itu ada apa? Itu kan ada edukasi gamelan, dolanan, kesenian yang lainnya. Maka kita buat event-event Mas. Di sini ada event Kampung Jawi satu, yaitu 1000 obor ya Mas. 1000 obor itu kalau dulu saya buat itu upacara bendera tanggal 17 Agustus. Kita juga sering memperingati bikin acara di hari-hari besar, upacara berpakaian adat Jawa dan berbahasa Jawa. Untuk 17 Agustus memang sejak tahun 2015-an tahu saya sudah menggelar upacara bendera berpakaian berpakaian secara situasional lah Mas. Monggo, tapi ya memang saya sarankan untuk berpakaian tradisional Jawa lah, dengan bahasanya tentunya bahasa Jawa. Nah, di tahun 2019 kita konsep sudah ketemu, feel-nya kita sudah ketemu, yaitu di malam hari. Maka saya buat upacara bendera tapi apel kebangsaan. Alhamdulillah Mas, saya buat apel kebangsaan dengan 1000 obor. Pak Wali Kota datang lagi Mas. Udah beberapa Pak Wali Kota datang lagi dan bisa menyedot ribuan pengunjung Mas. Saya tilik dari Sopean Karcis pada saat itu. Di tahun 2019 tanggal 17 Agustus saya buat acara 1000 obor kemerdekaan. Nah, terus untuk acara event yang satu lagi yaitu Memetri Kampung Jawi,
di mana sebagai lahirnya Kampung Jawi. Itu di bulan 10 ya, bulan Oktober. Nah, ya kita kembali, feel-nya Kampung Jawi udah ketemu, kita garap malam hari. Kalau dari siang harinya itu kira budaya, malam harinya kita garap yaitu Sendratari Dumadining Kampung Jawi. Kalau dulu mungkin hanya sekedar wayangan, ketoprak memang sering ya Mas pada saat itu. Nah, maka kemarin di tahun 2019 yaitu Sendratari Dumadining Kampung Jawi. Sendratari Dumadining Kampung Jawi. Dumadining Kampung Jawi. Iya, di mana pada saat itu perwujudan doa saya aplikasikan lewat seni Mas. Saya mendirikan Kampung Jawi kayak apa. Jadi berbagai macam rintangan, halangan, nah, itu saya aplikasikan lewat seni. Alhamdulillah, sampailah pada saat ini ya alhamdulillah kita bicara Kampung Jawi dan kita bicara terkait dengan Bapak Wali Kota Semarang, Pak Indra Priadi yang sering ke Kampung Jawi. Kita bicara seperti itu ya Mas. Ini terkait dengan ya saya rasa ya Mas ya, sekarang sudah bermanfaat di masyarakat, di mana adanya Kampung Jawi, kita ada sharing profit, kita bisa ngisi. Di sini ada kas RT-RT, kita bisa ngisi kotak amal, kotak dari masjid atau musola, dan alhamdulillah sampai saat ini pendapatan di Kampung Jawi kita sisihkan untuk menaungi anak yatim piatu yang ada di sekitar sini Mas. Dan alhamdulillah kita kampung tematik, di antara sekian kampung tematik di Kota Semarang, Kampung Jawi yang nomor 1. Ya alhamdulillah bermanfaat untuk masyarakat dan tentunya berguna bagi di dalam pemerintah Kota Semarang. Dan ya alhamdulillah kembali ya Mas ya, itu kemarin di tahun 2021 Kampung Jawi mengikuti lomba yaitu dari ya salah satu dari DPP Pusat PDI yaitu Trisakti Award. Kampung Jawi mendapatkan juara 1 tingkat nasional kategori kuliner Mas. Alhamdulillah. Kalau ya memang ya Mas, dalam kuliner kan memang banyak. Tentunya ada salah satu yang saya unggulkan, itu tentu ya Mas ya. Dimana produk-produk memang kita banyak. Tapi untuk yang saya bawa kemana-mana itu pasti kan ada. Yang saya unggulkan itu tentunya ada. Yaitu di sini sego berkat Mas, sego berkat, getuk, dan wedang. Teh. Nah, gimana Mas? 3 menu itu yang diikuti. Kenapa? Ya, lah ini semua ada historinya Mas. Nah, sego berkat. Salah satunya sego berkat itu di mana masa sejak kecil ya Mas. Sejak kecil saya itu selalu apabila orang tua saya atau kakek saya atau nenek itu ada hajatan dimanapun di warga Galang ini khususnya ya, itu selalu pulang mendapatkan berkat Mas. Di mana sego berkat itu bungkusnya daun jati. Ya memang isinya beda-beda ya Mas, tapi rata-rata pasti ada kering, ada telurnya, telur bacem itu ada sering juga ada gereh, terus ada bakminya, itu pasti Mas ya. Nah, terus sego berkat yang pastinya itu pasti bungkusnya daun jati Mas. Terus terkait dengan historinya terkait dengan sego berkat seperti itu ya. Nah, jadi semua makanan banyak, tapi kan yang ada historinya di kampung ini Mas. Terus terkait dengan getuk, saya namanya getuk Kawi, getuk Kampung Jawi. Di sini memang banyak tanaman atau puhung ya Mas, singkong. Itu memang sejak kecil loh. Nah, sini banyak Mas. Dan gimana pada saat itu singkong kalau hanya mungkin direbus tuh nggak akan habis. Maka pada saat itu kakek dari mbah-mbah saya mesti sering dibikin getuk Mas. Getuk kalau original seperti itu mungkin bosan, tuh akhirnya digoreng. Maka saya angkat di sini pas mengikuti dalam lomba Trisakti Award kemarin itu. Dan terkait teh kawi atau wedang kawi, nah saya masih ingat pada saat itu saya karena memang sering kumpul dengan kakek mbah saya ya, itu gini terkait dengan wedang kawi atau teh kawi, itu sebenarnya teh ya Mas, itu dikasih rempah-rempah
Itu salah satunya jahe, terus ada cengkeh, kayu manis. Itu dari dulu, apalagi pada musim hujan, sehingga teh itu punya rasa khas yang beda, tentunya ada khasiatnya tersendiri. Maka saya angkat, saya namai teh Kampung Jawi atau wedang Kampung Jawi, yang kemarin saya ikutkan lomba untuk sebagai makanan khas Kampung Jawi. Ya, jadi sesuatunya yang saya ikutkan dalam lomba kemarin ada historinya, ada cerita, Mas. Ya, ini alhamdulillah ya Mas, ya, terkait dengan tadi ya sharing profit ya, itu dari 10% dari para bakul, di mana bakul itu kan kita transaksi di sini kan pakai kepeng ya Mas ya, pakai kepeng. Terus nanti kan kita buka jam 5 terus sampai jam 10, di mana jam setengah 10 para bakul kan udah menukarkan pendapatannya itu kepeng, kita tukarkan kembali dengan uang, dan di situ sudah kita potong 10%, di mana 10% itu nanti setelah 1 minggu terkumpul kita sisihkan 30% buat pengembangan, yang 70% buat bagi hasil pengurus. Lah, tentunya dengan untuk kedepannya kalau kita berinovasi memang ya mungkin nggak besok seperti ini, besok seperti ini, tapi kita pikiran berjalan Mas. Kita pikiran Pak harus bikin seperti ini, ya masukan-masukan dari teman-teman saya inisiasi juga ya. Alhamdulillah yang dulu tidak ada apa-apanya, kalau di sini lapangan mungkin belantara, sekarang sudah kita punya pendopo, kita bikin MCK, kita bikin musola dan yang lainnya. Dengan harapannya bahwasanya Mas, kita udah mendengar bahwasanya Kampung Jawi mau direvitalisasi oleh Pemkot Kota Semarang, yaitu ya dengan harapan bahwasanya Kampung Jawi ini nantinya bisa maju, bisa benar-benar bermanfaat untuk masyarakat, berkah untuk masyarakat, sesuai dengan visi misi saya, di mana pada saat itu saya mempromosikan sosialisasi pada masyarakat, ayo Pak Lek, Pak Dembah, kita bikin seperti ini, Kampung Jawi kita buat seperti ini. Kalau ini semua sudah terjadi Pak Lek, Mbah, saya gitu kan, yang jenengan nun sewu, yang pegawai negeri, yang PNS, di mana usia pensiun, jenengan bingung mau mencari kesibukan, cukup merawat bumi Kampung Jawi ini sudah menjadi kesibukan jenengan, dan insya Allah menjadi penghasilan jenengan. Yang jenengan bekerja di pabrik, di mana perusahaan jenengan kolab, atau mungkin jenengan nun sewu dipecat dari perusahaan, jenengan tidak usah bekerja di perusahaan lain, cukup merawat bumi Kampung Jawi ini sudah menjadi pekerjaan jenengan, dan tentunya sudah menjadi penghasilan jenengan. Yang jenengan tanggal 1 gajian, mungkin tanggal 10 sudah kopior mumet karena kebutuhan harian terkait dengan seperti itu, biaya sekolah, listrik dan yang lainnya. Ayo kita buat Kampung Jawi ini seperti ini. Karena pada saat itu saya sosialisasi bawa proyektor Mas. Ayo Pak Lek, Pak Dembah, Kampung Jawi nanti bikin seperti ini. Nah, di mana pada saat itu yang tadi ya saya sosialisasi pada masyarakat, tanggal 1 gajian, tanggal 10 mungkin kopior. Kenapa enggak kopior? Karena tanggal 1 gajian insya Allah jenengan gaji tetap aman. Karena apa? Anak-anaknya jenengan yang terlibat di Kampung Jawi sudah bisa biaya hidup sendiri, mungkin biaya sekolah sendiri, biaya beli buku sendiri, dan mendapatkan saku sendiri. Alhamdulillah Mas, ini sampai saat ini semua sudah terbukti. Semua sudah terbukti. Nah, ini tinggal untuk supaya pegiat di sini dan warga mungkin yang di sekitar sini, tentunya yang terlibat bisa semakin sejahtera ya Mas. Bahasanya Kampung Jawi ini memang saya membuat sesuatu seperti ini memang saya ingin diwariskan ke anak cucu ya Mas. Terkait dengan komitmen memang saya harus terjaga, terkait dengan adanya Kampung Jawi supaya bermanfaat untuk masyarakat. Kita ya jujur aja ya memang harus selalu berbenah, introspeksi pada diri kita sendiri Mas.
mendengar Kampung Jawi mau direvitalisasi, ya kita terima kasih, dan tentunya kita berupaya berusaha supaya direvitalisasi seperti ini bisa membanggakan Kota Semarang, bisa membuat Kota Semarang terkait dengan unggulannya sebagai punya program kampung tematik tidak sia-sia, maka kita harus berjuang mempertahankannya, Mas ya. Dan tentunya di masyarakat ya, Mas ya, ini harus kita akui dan harus jujur bahasanya masyarakat dengan adanya Kampung Jawi, Mas, dulu kayak apa, sekarang ada apa. Terkait dengan mungkin ya, Mas ya, infrastruktur, kalau mungkin orang-orang sini bicara itu dulu kayak apa, dan sekarang saya sudah mendengar sendiri bahasanya perubahan Kampung Jawi terkait dengan infrastruktur 180 derajat. Terkait dengan perekonomian, Mas, alhamdulillah dulu yang mungkin warung-warung pinggir jalan sebelum ada Kampung Jawi, saya dengar sendiri dia jualan gas, Mas, yang mungkin tiap hari dulu hanya laku 5, tapi sekarang alhamdulillah dengan adanya Kampung Jawi tiap hari mereka laku 15. Yang jualan non sewu, Mas, mungkin warung biasa, ada kelontong itu, ada gula pasir yang lainnya, dia ya alhamdulillah dia mengucapkan terima kasih pada saya, Mas. Saya juga ya perlu senang dan bangga pada masyarakat yang mau terbuka seperti itu. Gula pasir yang dulu dia hanya satu hari mungkin habis 3 kilo atau 5 kilo, tapi sekarang dengan adanya Kampung Jawi, Mas, mereka alhamdulillah 10-15 kilo laku. Dan alhamdulillah dengan adanya Kampung Jawi membuka apa ya, bahasanya membuka pemikiran dari masyarakat terkait dengan pengen usaha. Sekarang adanya Kampung Jawi, banyak ada yang usaha mungkin air minum, ada yang sekarang bikin es batu, dan alhamdulillah untuk yang di jalan-jalan mereka bikin warung, alhamdulillah laku. Dan alhamdulillah kalau kita bicara secara mungkin luas seperti itu ya, Mas ya, mengakui terkait dengan kampung, dengan adanya Kampung Jawi, harga tanah ini, karena memang mereka ya pernah bicara dengan saya sendiri, yang dulu kita bicara Kalialang image-nya ya selalu jelek. Dengan adanya Kampung Jawi, alhamdulillah mereka secara jujur mengakui karena jual tanah lakunya Jawi gitu, Mas, sehingga langsung bayar. Nah, itu kan secara nggak langsung ya, Mas ya, berarti kan dengan adanya Kampung Jawi ya tentunya bermanfaat, berguna bagi masyarakat, dan alhamdulillah Kampung Jawi diinisiasi dari tahun 2017 sampai sekarang masih terutama Kampung Jawi ya, Mas ya, bisa berjalan sehingga tidak rugi. Bahwasanya Bapak Wali Kota Semarang Pak Indra Priadi memiliki program yaitu kampung tematik, Mas. Mriki kan budaya nggih, wonten budayanipun. Kelenengan niku saderenge wonten napa niku? Rumiyin kan kampung tematik niku. Kampung tematik, terus karena mriki kathah budayane digantos Kampung Jawi. Kadosipun ngoten nggih. Kampung tematiknya sepertinya kalau tidak salah 2016, kalau tidak salah. Tapi berdirinya Pasar Jaten itu 2018. Awalnya Pasar Jaten, karena di wilayah mboten mriki, wilayah Jati-Jati mriku. Karena tanahnya milik warga, berjalannya waktu kan mau ditanami apa mau dibikin rumah, terus digeser ke wilayah sini. Wilayah ini kan lapangan. Oh, lapangan. Lapangan sepak bola. Banyak sekali perbedaan. Ketika saya ke sini, ke Kalialang, awal masuk Kalialang itu jalan belum diaspal, masih telasahan batu-batu itu. Sulit mau masuk ke sini. Berjalannya waktu, banyak pendatang, tapi masih gersang, Mas. Gersang sekali di sini, iya. Terus riwayat tanah longsor, gersang itu sangat gersang sekali dulu. Alhamdulillah berjalannya waktu, di sini ada kampung, dari Pemkot itu ya, kampung tematik itu. Terus dijadikan Kampung Jawi, karena di sini kan
Pak Sis itu Pak RW-nya, itu banyak budayanya. Ada kelenengan, beliaunya Pranoto Coro. Akhirnya dijadikan Kampung Jawi itu. Oh, keras itu. Setahu saya gitu. Kampung Jawi itu ya banyak budayanya itu tadi. Oh, macam Iya. Unsur Jawanya kental sekali. Ada reog, ada jatilan, ada kelenengan. Kegiatannya selama ada ini sering sekali. sebelumnya? Terutama kalau setiap tahunnya kan memeteri Kampung Jawi itu kan ulang tahunnya Kampung Jawi. Itu setiap bulan Oktober kalau nggak salah. Oh, ada kegiatan. Iya, itu sebelum pandemi rame Mas, selalu diadakan acara. Tapi setelah pandemi yang tahun 2020 sama 2021 ini kan apa itu karena pandemi ya itu ditiadakan yang arak-arakan itu tidak ada. Sejak awal dibuka? Sejak awal dibuka? Iya. Hampir 5 tahun ya? 4 tahun, 2018 berarti 4 tahunnya Februari nanti? Oh, Februari? Iya. Bisa 4 tahun ya? Yang kalau apa itu pasar Jatenya, kalau Kampung Jawinya, kampung tematiknya kan 2016 itu berarti sudah berapa? 6 tahun. 6 tahun ya? Iya. Di sini, jualan di sini? Kalau jualannya 4 tahun. 4 tahun? Ya, berdirinya pasar Jaten itu. Merasakan apa Bu waktu jualan maksudnya naik? Awalnya sih perjuangan ya Mas, perjuangan sekali. Dalam 1 tahun itu perjuangan sekali itu. Soalnya bukanya 1 bulan sekali waktu itu, setiap akad legi pagi jam 6 sampai jam 11 siang. Itu jalan lebih dari 1 tahun itu. Minggu legi gitu? Iya. Emang daerah sini emang kalau minggu legi banyak kegiatan gitu? Kebetulan Kampung Jawi ngambilnya pas Minggu Legi. Oh, iya. Minggu Legi pagi bukanya itu dalam 1 tahun lebih kayaknya. Terus kan kalau pagi itu sebentar kan terus panas, cepet panasnya soalnya mendekati siang. Akhirnya nyoba yang buka sore, buka malam ini. Yang pertama kali ngewiwiti di sini itu bisa cerita nggak? Yang miwiti, yang buka, Iya. yang buka Pak Siswanto itu. Di Kampung Jawi. Itu kan awal jualan-jualan itu kan ditawarkan di masing-masing RT pas PKK Mas. Jadi ditawarkan siapa yang mau ikut jualan di Kampung Jawi gitu, akan dibuka pasar Jaten untuk menambah napa nggih? Ibu-ibu kersane pikantuk tambahan penghasilan, tujuannya kan ngoten. Ditawarke teng PKK masing-masing RT. Pas awal pasar Jaten per RT komplit dari 7 RT. Oh, tak niki nggih sami Mas. Tapi terus berjalannya waktu pindah teng buka malam yang nggak ikut RT 7. Oh. Tapi sekarang alhamdulillah dari RT 7 ada yang masuk lagi Pak Mubarok itu yang jualan pernik-pernik apa itu? Baju lorek apa itu? Macam-macam perlengkapan Jawa itu. Banyak sekali masakan khas Jawanya. Yang khasnya dari Kampung Jawi ini yang paling terkenal? Yang paling terkenal ya sego berkat. Oh, sego berkat. Iya itu soalnya Jawa sekali itu. Oh. Kalau Bu Sutara sendiri di sini jualan apa? Kebetulan yang saya pegang. Itu yang Jawa kan itu saya megangnya getuk sama wedang kawi, terus tambah soto sapi sama sego berkat. Oh, jadi itu yang paling khas, istilahnya khasnya di Kampung Jawi. Iya. Kasih berkat itu. Iya. Bisa diceritakan Bu riwayatnya kok. Kenapa memilih Riwayatnya wedang apa tadi? wedang kawi. Wedang kawi sama kasih berkat itu. Kalau wedang kawi itu kan pasangannya getuk ya Mas. Itu kan karena kalau di sini kan apa itu singkong berlimpah.
karena di perkampungan banyak yang nanam singkong. Terus karena berlimpahnya singkong, saya masuk Kalialang sebenarnya sering bikin gedok bukan ketika di Kalialang tok, saya dari dulu suka singkong. Gedok ya berarti. Suka singkong, terus kebetulan kok pindah ke Kalialang dari Sampangan. Di sini kok murah, beli di warga kan murah gitu. Terus nyoba, tapi belum jualan di pasar, belum, cuma sekedar misalkan ada pengajian, ada PKK, pesan Bu Sutar tolong bikinkan untuk pengajian. Lambat laun ketika ada itu ditawarkan jualan, siapa yang mau jualan nyoba gedok itu tadi, soalnya gedok kan asli Jawa itu. Kebetulan di sini kan kampung Jawi. Singkongnya juga bahan bakunya juga berlimpah. Iya, banyak sekali. Beli kalau dari warga kan murah, Mas. Beda kalau sudah nyampe di pasar. Kalau wedang kawi sendiri? Kalau wedang kawi di sini itu ini kan satu-satu ya Bu ya? Iya, enggak apa-apa, ya. Wedang kawi itu kan wedang jahe, Mas. Jahe serai cengkeh itu kan untuk penghangat tubuh. Kok kenapa bisa dinamakan wedang kawi dan maksudnya saya cuma wedang kawinya itu kan wedang jahe serai cengkeh dikasih cem-ceman teh. Itu di tempat lain kayaknya kan belum ada ya. Nah, terus kawinya itu khas kampung Jawi. Oh, wedang jadi kawi ketika minum wedang kawi sambil menikmati mungkin satu piring kecil gedok. Tuh. Oh, terus kayak yang tadi yang terakhir yang sego berkat itu. Iya. Kalau sego berkat itu awalnya tadi dari satu gedok. Iya. Kawi sama sego itu berkat, kan di sini apa? Dulu kan jualannya kan satu lapak hanya satu jenis ya, Mas. Nggak boleh macam-macam jenis ketika pas awal pembukaan. Saya megangnya cuma gedok tok waktu itu. Cuma gedok, terus yang wedang kawi itu lain orang, Bu Tita dulunya. Terus gedok kan kurang, peminatnya agak berkurang. Terus saya nyoba kan gedok, kalau yang gedok biasa kan nanti sehari basi ya. Akhirnya tak masukkan kulkas. Mau makan bingung kok keras, nggak enak. Nyoba-nyoba tak masuk ke teflon. Nah, terus kemudian nyoba yang gedok bakar itu alhamdulillah justru wedang kawi sama gedok bakarnya yang itu lumayan. Cocok ya. Kalau yang nasi berkat. Terus waktu itu sampai luar biasa ramenya yang gedok, terus agak berkurang sedikit karena ada banyak makanan yang masuk dari teman-teman bakul kan nambah menu, bukan hanya satu jenis. Akhirnya pengunjung kan ingin ngincipi yang lain, bukan hanya gedok. Saya setiap kesini kok cemilannya cuma gedok. Akhirnya ada kentang crispy, ada jamur, ada sosis, ada macam-macam. Akhirnya pengen yang lain. Kemudian agak surut jualan saya. Terus saya kan orang Wonogiri aslinya. Di tempat saya sana sego berkat yang terkenal. Saya nyoba di sini. Oh, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Itu banyak yang suka. Nah, sego berkat sendiri apa Bu? Sego berkat itu kan nasi putih, lauknya itu kalau di tempat saya lombok hijau itu toh, Mas. Itu kan khas di tempat saya. Akhirnya tak coba di sini, alhamdulillah banyak yang suka. Kering tempe, telur bacem, kentang lombok hijau, serundengnya yang bikin penasaran orang itu kan soalnya sekarang kan susah nyari serundeng, ya serundeng yang dari kelapa muda terus digoreng sangan itu. Di sangre. Iya, di sangre, sangan. Berkat itu kan identik sama istilahnya orang hajatan. Iya. Waktu kecil saya kan kalau bapak habis dipanggil hajatan kan mesti bawa pulang daun jati itu. Lah, saya coba itu kok alhamdulillah banyak yang suka. Berjalannya waktu makin banyak yang suka. Pesen nasi berkat itu tadi. Iya. Oh, iya. Terus sampai sekarang yang Ibu rasakan jualan di kampung Jawi ini apa? Ya, alhamdulillah. Yang jelas tambahan untuk nafkah keluarga, alhamdulillah. Iya. Jadi kalau harapan Ibu selain yang jualan di sini, saya kan menerima pesanan. Kadang ada temen punya hajat, pengajian, pesen nasinya. Tapi sekarang kan
besek yang lagi apa itu ngetren lagi, pakainya besek. Sebelumnya apa? Kalau sebelumnya cuma bungkus daun jati tok gitu. Kalau bungkus daun jati? Iya, terus sekarang yang kalau pesanan kebanyakan dimasukkan besek. Oh, besek. Iya, jadi di daun jati dulu, nanti dimasukkan ke dalam besek, terus ada labelnya Kampung Jawi. Ya harapannya ke depan lebih diperhatikan lagi, mungkin harapannya kersane napa niku bakul-bakul mboten ngeluh nggih.